Oke, ini teman-teman yang teman-teman mungkin diingat konsepnya. Tadi kita udah ngelihat ada gambar kayak gini ya. Jadi, oh, ini silahkan teman-teman baca dulu. Ini konsep dari sistem koordinasi. Jadi untuk koordinasi sendiri, intinya di sini ada pensinyalan. Pensinyalannya bisa berpakai berbagai hal. Ada yang lewat suatu molekul, yang tadi ada yang lewat pembuluh darah, ada yang langsung ke selnya, ada yang melalui sel spesifik kayak sel saraf, kayak gitu. Teman-teman bisa lihat ini yang terjadi di memang mamalia. Banyaknya kayak gini. Terus nanti ini soalnya kayak gimana? Ternyata memang ada soal yang plek ketiplek ngikutin kayak gini, teman-teman. Yang mana soal yang tadi tuh. Nanti deh sebelum ke sana saya gambarin lagi yang tadi saya bilang ini untuk pensinyalan sendiri dia tidak lepas dari dia jenisnya apa. Apakah dia ini larut di dalam lemak atau larutnya di dalam air. Kalau larut di dalam air biasanya dia dari peptida, polipeptida. Kalau larut di dalam lemak berarti dia kelompok lipid. Contohnya steroid. Terus apa lagi ya? Em, Kalau yang dia larut di dalam lemak berarti dia bisa langsung menembus si selnya. Tapi kalau yang di dalam air dia butuh protein transport untuk mentransfer dia masuk ke dalam sel. Karena kan dia nggak bisa melewati fosfolipid bilayer. Ini yang tadi saya bilang bedanya gimana kalau yang dia larut di dalam air. Makanya tadi ada vitamin. Kalau vitaminnya dia polar, dia bisa langsung masuk ke dalam pembuluh darah, kan? Kalau dia dari lipid, ya dari lipid harusnya di sini ada dulu kayak materi apa ya, kayak pembuluh limfatiknya. Pembuluh limfanya baru dia bisa masuk ke pembuluh darah gitu. Tapi kalau di sini hormon dia bisa aja sih sebetulnya masuk ke dalam pembuluh darah, tapi nanti ada bedanya nih pas masuk ke dalam selnya. Yang satu kalau dia water soluble atau larutnya di dalam air, dia butuh protein. Proteinnya protein reseptor untuk menerima si dia itu. Jadi dimasukin pakai protein, baru dia bisa meregulasi si gennya gitu. Meregulasi sel target. Tapi kalau dia yang larut di dalam lemak, dia biasanya harus ini dulu lewat, dia bisa langsung masuk tanpa adanya si protein reseptor. Langsung dilakukan. Itu bedanya. Terus kalau transduksi sinyal di sini ada banyak sekali dan ini tidak lepas dari ya sistem koordinasi kayak gini. Nanti teman-teman ada transduksi. Ingatnya bisa lihat dari si tanda panah kayak gitu. Tanda panah, ini tanda panahnya kemana. Ada yang menginhibisi, ada yang mempromot itu apa ya, menstimulasi gitu. Ada yang memulai. Terus ada beberapa protein-protein reseptor yang cukup terkenal. Contohnya ada GPCR atau G protein coupled receptor. Intinya dia kalau ada hormon atau ada sesuatu, ada molekul tertentu yang masuk ke dalam sel, dia bisa pakai lewat sini. Jadinya dia aktif dan lain-lain. Ya gitulah, transduksi sinyal. Terus tidak lepas juga dari homeostasis yang tadi. Jadi menjaga keseimbangan. Yang tadi saya bilang ada kalsitonin, PTH. Ini yang untuk si Ca2+ gitu untuk kalsium. Nanti gimana sih ininya apa homeostasis dalam tubuhnya? Jadi tentunya ada feedback positif, ada feedback negatif, atau bisa juga terkait insulin, glukagon yang kayak tadi dan lain-lain. Meliputi sel saraf juga, terus ya potensial aksi cuma ngegambarin doang. Lanjut, hmm, berarti kalau soalnya kayak gini, ya silahkan teman-teman dijawab dulu kalau gitu.
Oke, belum ada nih kayaknya. Ini konsep banget sih sebetulnya. Mhm. Sambil menunggu juga. Oke, kita sambil bahas bareng aja kali ya. Ini kayaknya belum pada berkumpul nih nyawanya setelah. Oke, ini ada oke saksi BBSD. Oke, mari kita cek ya. Ini gambar ini menunjukkan mekanisme komunikasi antar sel kingdom Animalia. Huruf A menunjukkan molekul sinyal. Molekul sinyalnya apa nih kira-kira namanya? Oke, ini cara menjawabnya gimana Kak? Ini sebetulnya konsep banget teman-teman. Konsepnya adalah yang ini. Konsepnya yang gambar ini. Mari kita lihat gambar awal yang saya share tadi. Coba kita lihat dulu dari gambar ini. Jadi molekul pensinyalan untuk ya regulasi tubuh kita itu bisa berupa 5 hal ya secara umum. Yang pertama, coba teman-teman lihat di sini. Mari kita belajar analisis gambar ya. Ini analisis ini ada gambar, ada A, B, C, D, E. Tanpa tahu konteksnya. Konteksnya cuma ini adalah yang mengatur regulasi, yang meregulasi apapun di tubuh kita. Pensinyalannya, yang pertama, sambil kita lihat ya. Yang pertama ada signaling namanya endokrin. Endokrin, teman-teman ingat aja. Endo berarti di dalam, berarti dia di dalam sesuatu. Sesuatunya apa? Dia biasanya lewat suatu pembuluh. Sesuatu yang lewat apa ya? Pensinyalan yang lewat pembuluh itu namanya apa? Hormon. Molekul ini berarti yang merah-merah ini adalah hormon. Hormon ini nantinya bisa dilepaskan untuk sel target sampai nantinya bisa menghasilkan respons. Tapi dia mengalirnya sampai ke sel target pakai apa? Pakai yang namanya pembuluh darah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya parakrin. Jadi dia ini dihasilkan langsung untuk sel-sel tetangganya, sel-sel yang paling terdekat, tidak melalui sel pembuluh darah, sel. Tidak melalui pembuluh darah atau pipa apapun, jadi dia langsung ke sel yang terdekat. Jadi sel targetnya biasanya lokal. Ini disebutnya parakrin. Ada juga yang namanya autokrin. Kalau autokrin, dia biasanya disekresikan tapi untuk dirinya sendiri lagi. Tapi ini ya agak ini ya, agak jarang lah terbahasnya. Makanya suka dibahasnya 4. Kalau yang satu lagi ada yang namanya pakai sel saraf. Kalau si sel saraf berarti yang si molekul-molekul penghantarannya namanya neurotransmitter. Neurotransmitter berarti dari sel saraf ke sel target. Sel targetnya kan bisa sel tubuh ya. Yang dihantarkannya adalah neurotransmitter. Satu lagi, dia gabungan antara sel saraf dan juga si hormon ini. Sel-sel penghasil hormon. Jadi dia di sini ada yang namanya sel saraf, tapi dia bukan ke sel target. Kan kalau sel saraf harusnya ke sel target. Dia ini dari sel saraf, dia tuh dialirkan melalui pembuluh darah. Makanya di sini disebutnya neuroendokrin atau neurohormon. Neurohormon. Teman-teman mungkin pernah dengar, berarti nanti senyawanya di sini senyawa apa kalau neurohormon? Apakah dia neurotransmitter? Sebetulnya dia neurotransmitter, tapi jadinya hormon. Gimana ya? Karena dia dilewatkan di dalam darah. Jadi sering disebut neurohormon. Kalau dibilang hormon, ya bisa juga karena dia lewat darah. Dibilang neurotransmitter, ya bisa juga karena dia dari sel
sel saraf gitu. Jadi disebutnya neurohormon, neurotransmitter plus hormon gitu. Oke, berdasarkan pengetahuan ini berarti kita bisa menjawab ini nih. Yang A, ini targetnya lokal, berarti kemungkinan ini yang tipe tipe apa? Yang tadi namanya kemungkinan dia adalah tipe parakrin. Wah, saya nggak pakai pensil. Parakrin. Wih, agak ini ya, sorry ya. Agak. Oke, ini kemungkinan parakrin. Terus yang B. Yang B ini dia dari sel saraf sampai ke ini. Berarti dia neuron ya. Neuron biasa. Aduh, yaudah, nggak usah lah. Saya biar gampang. Jadi ya udah neuron biasa. Biar cepat ya. Kalau yang ini berarti apa nih bedanya antara 3 dan 4? Kalau 3 dia ini ada sel saraf, kalau 4 dia sel biasa nih. Berarti yang endokrin yang mana? Yang ini endokrin, yang ini berarti neurohormon, ya kan? Oke, sekarang pertanyaannya. Sistem satu merupakan sistem yang dimiliki oleh semua anggota Kingdom Animalia. Sistem satu, Kingdom Animalia kan tidak semuanya punya pembuluh darah ya. Jadi sistem satu apakah bisa dijumpai di semua anggota Kingdom Animalia? Jawabannya kemungkinan benar. Karena tidak, karena banyak ini cuma melibatkan sel antara sel gitu. Jadi sel ke sel targetnya kayak gimana? Dia tidak melalui pembuluh darah, jadi tidak perlu sel saraf yang lengkap gitu kan. Jadi ini kemungkinan bisa dimiliki oleh semua anggota Kingdom Animalia. Tuh. Jadi jawabannya benar. Kalau yang B, molekul yang disebut dengan neurotransmitter dihasilkan oleh sistem 2 dan 3. 2 dan 3. Betul atau salah? Karena di sini ada sama-sama sel saraf, berarti kemungkinan memang ada neurotransmitter. Dan tadi kita tahu pasti ini ada neurotransmitter. Ini juga walaupun jatuhnya disebut sebagai neurohormon karena masuk ke dalam ke dalam pembuluh darah. Tapi ya pada dasarnya itu adalah neurotransmitter. Jadi ini bisa kita sebut sebagai benar juga. Betul. Lalu yang C, hanya sistem 4 katanya sistem 4 yang ini nih, yang menghasilkan molekul yang disebut dengan hormon. Oke, tadi kita tahu apapun yang lewat pembuluh darah itu kita sebutnya juga bukan apapun ya, maksudnya untuk pensinyalan yang lewat pembuluh darah itu kita bisa sebut sebagai hormon. Jadi kalaupun ini memang dari sel neuron, tapi karena dia lewat pembuluh darah jadi namanya neurohormon. Berarti kalau disebut hanya sistem 4 jadinya salah ya. Dan yang terakhir, sistem 3 ditemukan pada bagian posterior dari hipofisis atau pituitari. Oke, jadi ini harus eh, tempat ketemunya antara si sel saraf sama si pembuluh darah kira-kira di mana. Ya ini secara konsep ini benar. Jadi kalau teman-teman lihat ini sebetulnya konsep banget. Dan kayak kalau kita tidak tahu mungkin ya nggak bisa jawab karena nggak bisa. Kalau dianalisis dari gambar kita bisa satu, dua, yang ABC ini kayaknya kita bisa dari gambar, kalau yang D ini konsep banget. Ini lokasinya bisa di mana ya? Berarti kita harus tahu pertemuan antara si sel saraf sama hormon. Gitu. Hormon-hormon kan banyak yang dihasilkan dari hipofisis. Nah, dari si bagian ini juga pasti ada sel sarafnya. Jadi kemungkinan di sini sel sarafnya yang ketemu sama si pembuluh darah ya bisa di bagian posterior ini. Gitu. Jadi ini jawabannya betul, betul, salah, betul. Benar-benar salah benar. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, semoga masih bisa dipahami. Kalau belum ada, kita lanjut. Lanjut ya. Oke, oke. Sekarang kita lanjutkan ke ini. Wah, ini agak sulit. Ini saya kasih lagi. Mungkin teman-teman tadi udah pada keluar. Saya kasih lagi linknya.
Nah, coba boleh sambil dikerjakan nomor 2 sampai berapa nih? 3, 4, 5. Iya, endokrin, endokrin, oke. Yep. Ini saya langsung gini aja ya. Pankreas merupakan kelenjar di dalam tubuh yang berperan sebagai eksokrin. Nah, teman-teman harus tahu eksokrin apa, endokrin apa, dan endokrin. Berikut dua tipe kelenjar yang ditemukan di pankreas. Ini ada X dan Y. Silahkan teman-teman analisis. Kira-kira ini jawabannya benar, salahnya seperti apa? Silahkan saya tambahkan dulu. Ini biasanya jam-jam rawan nih, jam segini nih. Yuk, biar kita ini, mari kita coba dulu kerjakan. Oke, bagaimana? Apakah bingung cara menjawabnya? Kelihatan nggak sih tanda panahnya? Ini kayaknya gara-gara dia hitam putih di printnya. Jadi kita agak bingung nih. Ini tanda panahnya ke sini, ini tanda panahnya ke sini. Nah,
Oke, oke, sudah mulai. S B B B S S B B, oke. Yang lain mungkin ada lagi yang mau mencoba dulu. Boleh, saya masih kasih waktu. Oke, kita coba langsung bahas ya. Di sini, ini ada suatu gambar nih. Pankreas merupakan kelenjar di dalam tubuh yang berperan sebagai eksokrin dan endokrin. Berarti dia emang peranannya ganda ya ibaratnya. Endokrin apa teman-teman? Eksokrin dulu deh. Eksokrin berarti dia dikeluarkan tidak melalui suatu ini ya, tidak melalui sesuatu. Kalau endokrin berarti di apa dikeluarkan terus dia melalui sesuatu. Sesuatunya apa dia? Endokrin berarti di dalam pembuluh darah. Berarti eksokrin berarti dia di luar pembuluh darah. Kita lihat yang lewat pembuluh darah yang mana? Yang X atau yang Y? Kalau kita lihat di sini yang X ini dikeluarkan terus langsung keluar ke berarti tidak melalui sini ya, tidak melalui pembuluh darah ya. Sedangkan kalau yang Y, kita lihat, dia nggak ada jalur keluarnya sendiri. Artinya dia bakal dikeluarkan melalui pembuluh darah. Berarti yang melalui pembuluh darah ini adalah kelenjar endokrin, yang X adalah kelenjar eksokrin. Terus kita tahu, kalau kelenjar endokrin ini kemungkinan dapat berupa apa? Biasanya hormon ya, yang endokrin ini. Kalau yang eksokrin, dia bisa senyawa kimia ataupun biasanya enzim. Nah, terus kita ingat deh, pankreas itu fungsinya apa? Dia menghasilkan hormon apa dan menghasilkan enzim atau senyawa apa? Coba sekarang kita lihat gimana sih Kak cara menentukan ini apa kita satu-satu yain. Teman-teman sebetulnya bisa ngelihat satu-satu nih jawabannya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau teman-teman lihat opsi A sama C ini dia agak bertentangan. Jadi kalau yang A dibilangnya nyawa molekul ini terlibat dalam keseimbangan kadar kalsium. Kalau yang C ini berfungsi menjaga pH cairan di usus halus. Kira-kira berarti kan harusnya fungsinya bisa salah satu doang gitu ya. Berarti ini kan karena ada dua fungsi, berarti kemungkinan yang satu benar, yang satu salah, atau yang satu salah, yang satu benar gitu. Yang B juga agak mirip. Antagonis dari hormon ini adalah Y yang menghasilkan protein yang mengkatalis bla 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 bla. Ini berarti kita bisa cek salah satunya yang benar yang mana. Coba kita mulai dari yang pertama. Senyawa atau molekul yang terlibat dalam menjaga keseimbangan kadar kalsium dalam darah diproduksi oleh kelenjar X. Kenapa ini teman-teman pada jawab salah? Yang menjaga keseimbangan kadar kalsium itu apa sih? Yang menjaga keseimbangan kadar kalsium hormonnya apa? Yang tadi ya, ini coba kita lihat. Eh, ini ada tiroid, terus paratiroid di sini, kalsium darah ya kan? Terus ada kalsitonin juga, mana nih? Di sini ada kalsitoninnya nggak nih? Eh, ini ya, karena nanti si di kelenjar tiroidnya nanti akan menghasilkan kalsitonin. Ini teman-teman, betul sekali kalsitonin yang nantinya akan menyimpan si CA-nya di dalam tulang. Terus kalau ini ada paratiroid hormon dari kelenjar paratiroid, dia akan menstimulasi pelepasan justru CA kalsium di dalam dari tulang atau dari di sini dari kidney itu apa ginjal. Berarti ini hubungannya sama kelenjar tiroid dan paratiroid. Apakah di sini melibatkan pankreas? Tidak ya. Makanya tadi teman-teman yang jawab salah itu sudah tepat. Jadi di sini senyawa atau molekul yang terlibat dalam menjaga keseimbangan kadar kalsium diproduksi oleh kelenjar X ini udah pasti salah. Tapi ada lagi cara yang teman-teman tahu ini adalah salah. Karena kita lihat yang X itu dia tidak melalui pembuluh darah ya. Berarti yang X ini adalah eksokrin.
Waduh, saya tidak pakai pensil tuh agak repot ya. Dia adalah eksokrin. Kalau yang ini adalah karena dia lewat pembuluh darah endokrin. Berarti kalaupun dia ini ngomongin tentang PTH atau apalagi tadi atau dia dari tiroid, berarti harusnya kalau dia ngomongin kalsitonin karena dia hormon, harusnya dia ada yang lewat pembuluh darah gitu. Gitu. Ini endokrin, tulisannya agak bagus. Oke, makanya ini yang A, senyawa atau molekul ini terlibat dalam menjaga keseimbangan kadar kalsium, salah. Diproduksinya oleh kelenjar X. X ini harusnya dia enzim atau senyawa yang lain, bukan berupa hormon. Kalau yang B, antagonis, berarti ini salah. Yang B, antagonis dari hormon adrenalin diproduksi oleh hormon Y. Oke, sekarang teman-teman ingat, adrenalin itu apa sih, hormon apa? Hormon ketika kita ngapain, adrenalin? Biasanya ketika kita cemas, ketika kita takut gitu ya. Berarti biasanya hormon ini bakal merubah apa menjadi apa? Ketika kita takut, dia akan melepas apa banyaknya? Mari kita cek. Apa ya kira-kira? Apa ya kira-kira? Dia yang apa ya, menstimulasi pelepasan glukosa, teman-teman. Nih kita cek ya. Adrenalin hormon. Ini diagram. Saya belum ini. Mana ya adrenalin hormon. Ini deh. Kem. Diagram. Biar gampang. Yang nggak ada iniannya. Regulasi hormon adrenalinnya mana ya? Eh, mm, mm, mm. Biar gampangnya. Ya nggak kelihatan. Iya ini sih. Yang rada kelihatan mana ya? Intinya kalau kita cemas, kalau kita deg-degan, kalau kita takut, si adrenalin ini akan dilepaskan. Coba kita ambil copy image. Bisa nggak langsung kita masukkan ke sini? Biar gampang nonton. Ah, terlalu kecil. Nih, nggak kelihatan tapi. Sorry, sorry, sorry. Oke, coba saya masukkan ini. Nah, ini mungkin biar gampang. Ini hormonnya kurang lebih kayak gini. Jadi adrenalin ini kan dia dikenal sebagai hormon cemas, hormon stres. Nantinya bakal ngapain? Nantinya bakal meningkatkan tekanan darah. Terus di sini yang ada kaitannya sama si sel pankreas kira-kira apa? Ternyata dia ini salah satu fungsinya adalah untuk mengubah glukogen jadi glukosa yang tadi saya bilang. Jadi dia akan menstimulasi pelepasan glukosa alias gula darah. Jadi gula darahnya bakal tinggi. Nah, sedangkan kalau di sini dibilangnya antagonis dari hormon adrenalin diproduksi oleh hormon Y. Y ini tadi kita bilang Y ini adalah dia kelenjar endokrin ya, kelenjar endokrin. Oke, tadi ini exo, ini adalah endo. Kira-kira hormon apa yang bisa apa ya? Kebalikan dari adrenalin. Kalau adrenalin dia dari glukagon jadi glukosa. Kira-kira kalau yang sesuatu dari glukosa menjadi glukagon, glukagon. Glukosa jadi glikogen apa? Kok glukagon? Glikogen. Betul sekali insulin ya. Jadi di sini yang X, kan X kita belum tahu, tapi dia adalah exo. Kalau yang Y ini adalah endo. Dan dia tadi fungsinya katanya ada
yang sebagai antagonis dari hormon adrenalin. Berarti kemungkinan ini adalah insulin. Berarti ini benar, ini salah. Lanjut, kita cek. Wah, ini sorry. Ulangi dulu. Nah, gini aja. Oke, ini salah. Berarti ini benar. Karena ternyata antagonis dari hormonnya ini bisa diproduksi oleh Y, yaitu hormon insulin. Oke, lanjut ya. Lanjut yang D. Senyawa atau molekul yang berfungsi menjaga pH cairan di usus halus diproduksi oleh X. Ingat tadi pankreas dia kan selain hormon ya. Terus dia pankreas biasanya berperan di mana sih kalau senyawa-senyawa yang disekresikan di pankreas? Dia banyaknya di sistem pencernaan, ya kan? Dia bakal banyak yang dialirkan ke usus halus. Contohnya ada apa aja? Ada lipase, ada apa lagi guys? Coba senyawa-senyawa yang disekresikan dari pankreas dan dibawa di usus halus. Ada bikarbonat dan lain-lain ya kayaknya. Ini kayaknya yang berfungsi menjaga pH berarti sesuatu yang dia bersifat basa kali ya. Kira-kira apa nih? Apakah dia benar di apa ya? Namanya diproduksinya tuh di X, terus nantinya fungsinya untuk menjaga pH cairan di usus halus? Kira-kira? Oke. Ini jadi kan di sini dibilangnya ada senyawa atau molekul. Dia tidak bilang apa ya? Yang namanya senyawa eksokrin dia kan bisa berupa enzim tadi saya bilang atau senyawa-senyawa lain berarti bisa berupa senyawa lain yang non enzim gitu, yang non protein. Salah satunya ternyata di pankreas itu dihasilkan yang namanya natrium bikarbonat kalau masih ingat. Jadi dia kan ya namanya natrium bikarbonat dia salah satu fungsinya untuk menjaga kesetimbangan pH. Yang dari mana? Biasanya dari pankreas nanti dia akan dialirkan lagi ke usus halus. Jadi ini memang konsep nih yang kadang-kadang harus kita tahu. Berarti ini benar juga. Senyawa atau molekul yang berfungsi menjaga pH cairan diproduksi oleh X. Kalau yang Y dia khusus hormon, kalau yang X dia bisa senyawa ataupun enzim lainnya. Gitu. Ini berarti enzim, aduh, saya sulit. Enzim atau senyawa lain ya. Wih, ya itu senyawa lain. Oke, apa? Enzim atau senyawa lain, gitulah. Kalau ini dia hormon. Oke ya. Terakhir, terakhir nih, yang Y menghasilkan protein yang mengkatalisis polimerisasi glukosa menjadi glikogen. Oke, di sini kita tahu, oke, antagonis dari hormon adrenalin diproduksi oleh hormon Y. Di sini yang Y menghasilkan protein yang mengkatalisis polimerisasi glukosa menjadi glikogen. Bentar, kita lihat dulu nih. Kalau dibilangnya antagonis dari hormon adrenalin diproduksi oleh hormon Y, sebentar, di sini ada kata kuncinya dulu nggak nih? Perhatikan. Oke. Mana sih tadi? Oke, ini. Nyawa Y kita udah tahu dia adalah peranannya antagonis dari hormon adrenalin. Antagonis berarti kan kelawanan dari adrenalin, makanya tadi dia mengubah glukosa jadi glikogen. Betul ya? Betul. Kalau di sini dibilangnya yang Y menghasilkan protein yang mengkatalisis polimerisasi glukosa menjadi glikogen. Kira-kira ini betul atau salah? Yang Y nih, yang Y menghasilkan protein.
yang mengkatalisis polimerisasi glukosa, yang Y yang ini ya berarti kan. Sorry, mana sih tadi? Oke, jadi glikogen. Di sini sebetulnya tadi kita udah tahu dia Y-nya adalah insulin. Insulin berarti kan dia akan mengubah glukosa, betul ya, menjadi glikogen. Tapi di sini dibilangnya protein yang mengkatalisis polimerisasi. Apakah dia ini, insulin ini dia berupa apa sih teman-teman? Coba saya lihat. Apakah insulin ini, insulin di sini insulin, di sini kata kata kuncinya apa sih? Coba tadi saya lihat tadi jawaban teman-teman ada apa ya? Salah, ada yang salah-salah betul-betul, salah betul-betul-betul. Benar, ada yang menganggap salah. Kira-kira gimana sih? Ini ada sesuatu pitfall yang mungkin agak kita kurang sadar ya. Di sini, dia memang senyawa Y ini kan dia bisa berupa insulin. Insulin ini dia mengubah glukosa jadi glikogen. Tapi insulin ini adalah hormon ya, teman-teman. Sedangkan yang mengkatalis adalah enzim. Bedanya itu. Jadi enzim, kalau enzim dia kan disekresikan di luar dari endokrin. Kalau dia hormon, dia lewat endokrin, lewat pembuluh darah. Artinya di sini pitfallnya adalah apakah dia ini proteinnya yang mengkatalis? Jawabannya jadi kurang tepat karena dia ini hormon, bukan enzim. Kalau enzim dia memang protein pengkatalis. Masih ingat ya sifat-sifat enzim. Enzim merupakan katalisator, biokatalisator yang mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Itu adalah karakter dari enzim. Sedangkan di sini kalau insulin dia adalah hormon. Jadi agak beda sifatnya. Bukan protein yang mengkatalisis. Jadi kurang tepatnya dari sini. Kalau glukosa dan glikogennya di udah betul ya, udah tepat ya. Karena dia mengubah glukosa jadi si glikogen ini gitu. Tapi diubahnya bukan sama si enzim, melainkan sama hormon. Jadi ini jawabannya salah, benar-benar salah. Tuh. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman? Atau masih bingung? Oke, semoga aman ya. Ini jawabannya salah, benar-benar salah. Intinya kalau yang A ini kenapa salah ya karena di sini yang kadar kalsium itu hubungannya sama tiroid, paratiroid. Ada kan kalsitonin sama paratiroid hormon. Kalau yang ini antagonis dari adrenalin ada insulin. Insulin dihasilkan di pankreas, betul. Senyawa atau molekul yang berfungsi menjaga pH cairan di usus halus diproduksi oleh X. Oke, X ini bisa memproduksi enzim atau senyawa lain. Dan senyawanya salah satunya adalah natrium bikarbonat. Terus yang D, ini Y menghasilkan protein yang mengkatalisis polimerisasi. Ini kalau protein pengkatalis itu adalah enzim, sedangkan Y menghasilkannya hormon. Jadi ini kurang tepat. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. 3, 2, 1. Oke, kita lanjutkan ke soal yang lain, yaitu yang mana nih? Ini saya delete dulu. Wah, ini ada soal kayak gini, saya bacain dulu aja. Ada nomornya lagi. Rangsang dihantarkan di sepanjang akson dalam bentuk potensial aksi. Nah, gambarnya ada di sebelah kiri. Potensial aksi terbentuk akibat terbukanya Na plus dan K plus voltage gated channel. Lidokain merupakan senyawa yang dapat memblok Na plus dan Na plus voltage gated channel. Ini gambarnya kayak gini, teman-teman kayaknya bisa langsung analisis dari gambar ini. Yap, silahkan.
Bahkan saya kasih waktu dulu 2 sampai 3 menit untuk teman-teman menentukan jawabannya ini. Ini kelihatannya, waduh sulit banget, tapi sebetulnya kata kuncinya udah ada sih di satu, bukan kata kunci ya, dari gambarnya teman-teman bisa ngelihat, terus nanti teman-teman bisa langsung sih menentukan ini benar atau salah. Oke, oke sudah ada yang menjawab satu. Itu jadi kayak update gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita biar belajarnya ini ya, kita sama-sama tahu nih, oh salahnya di sebelah mana, jadi teman-teman memang harus ngerjain dulu. Nanti kalau langsung dikasih tahu jawabannya, jadi ini nantinya ngapalin jawaban. Oke, saya suka kalau banyak perbedaan. Oke, ini kita lagi ngomongin potensial aksi. Berarti sistem saraf ya. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Oke, sambil nunggu yang lain mungkin sambil menjawab. Ini saya coba kasih ini dulu nih, gambaran dulu terkait si sistem saraf ini. Oke, kurang lebihnya kayak gini. Basicnya, konsepnya, kita tahu ya untuk sistem saraf, sel-sel saraf, neuron, ini bagian-bagiannya ada apa aja? Ada dari dendrit, terus badan sel, terus nantinya ke akson, gitu kan. Terus nanti ada sinaps di ujungnya, ada presinaps, nanti kalau ada sel saraf yang lain nanti masuknya ke postsinaps dan lain-lain. Nah, ini ya, nggak akan ditanya sih ini
badan selnya yang mana, nggak kayak gitu. Biasanya dalam bentuk yang kayak tadi, ada kasus, terus kira-kira ini bakal terjadi nggak potensial aksinya. Potensial aksi itu apa? Jadi sebelum ke sana teman-teman harus tahu dulu, ini tuh berarti kan si sel sarafnya ya. Jadi si impuls ini nanti masuknya lewat mana sih si rangsangan-rangsangan ini? Rangsangan-rangsangan ini nantinya itu apa ya? Disajikan dalam bentuk potensial aksi. Gimana caranya? Berarti nanti bakal ada ini perpindahan antara ion-ion, teman-teman. Jadi gambarannya kayak gini dulu, di antara ini sel luar dan ini sel bagian dalam sel. Bagian luar sel ini tadinya banyaknya Na. Bagian dalam banyaknya K+. Ingatnya kayak gitu. Jadi untuk kondisi normalnya awalnya kayak gitu. Tapi ketika ada sesuatu ini nih, nanti ada sesuatu rangsangan, biasanya K plusnya nanti banyak yang keluar, terus Na plusnya banyak yang masuk, teman-teman. Na plus banyak yang masuk, nanti disebut sebagai depolarisasi. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi, sebelum terjadi apa-apa, ini namanya tahapan istirahat atau resting potensial. Resting potensial ini, dia kita lihat di sini, ini ada A, B, C. Ini yang A, oke. Yang A, teman-teman lihat, yang A ini terjadi ketika hiperpolarisasi. Ini kalau dia K plusnya jadi banyak. Kalau K plusnya makin banyak di dalam sel, kita lihat kan sebelumnya, sorry, sebelumnya di sini kan K plus memang banyak ya. Tapi ketika beneran makin banyak K plusnya, lebih dari normal kayak gini, ini disebutnya hiperpolarisasi. Berarti kondisi apa ya? Kondisi K plusnya dia nggak banyak yang keluar gitu kan. Ini biasanya dia udah yang susah banget dan dia berarti membutuhkan sesuatu yang apa ya, stimulusnya harus banyak banget biar dia setidaknya di resting potensial nih. Resting potensial ini kondisi yang ketika istirahat ketika normalnya. Nah, ketika K plusnya K plusnya banyak yang keluar terus Na plusnya banyak yang masuk, dia akan terjadi depolarisasi. Depolarisasi terus di sini ada yang namanya threshold dulu, teman-teman. Jadi ini adalah ambang batas. Ambang batas ini kalau dia depolarisasi terus-menerus, Na plusnya banyak yang masuk, nanti dia bisa langsung terjadi potensial aksi. Dia kalau melewati batas threshold, dia akan terjadi potensial aksi. Nah, potensial aksi ini yang nantinya akan sebagai apa ya, sinyal untuk meneruskan si ininya, sinyal lainnya gitu. Jadi di sini terjadi potensial aksi, nanti dia akan balik lagi ke keadaan yang sebelumnya. Nanti dia resting potensial lagi. Biasanya habis potensial aksi dia agak hiperpolarisasi dulu nih, teman-teman. Tapi habis itu dia kondisinya resting potensial. Nanti kalau ada stimulus lagi dia bakal gitu lagi depolarisasi lagi dan seterusnya. Ini gambarannya, ini gambaran yang sering teman-teman lihat, termasuk di gambar yang tadi, ini berarti yang pertama threshold, yang kedua, yang pertama resting potensial, terus nanti di sini akan terjadi depolarisasi, yang kedua, ini kalau dia mencapai threshold, namanya disebut sebagai aksi potensial atau potensial aksi, nanti dia lama-lama akan terjadi hiperpolarisasi dulu, baru dia resting potensial lagi. Kurang lebih kayak gitu, ini gambarannya. Teman-teman kalau kurang jelas nanti bisa dicek di PPT-nya. Ini bagian dalam dan ini bagian luar. Intinya nanti bakal banyak Na plus yang masuk, terus nanti di sini iya, Na plusnya bakal banyak yang masuk. Di sini terus teman-teman bisa lihat lagi Na plus banyak yang masuk. Terus di sini K plusnya kan masih ada aja ya di situ. Terus kalau depolarisasi Na plusnya masuk, makin naik ke puncak potensial aksi dia Na plus makin banyak yang masuk. Terus ketika dia potensial aksinya turun biasanya K plusnya banyak yang keluar. Tuh. Itu kurang lebih begini gambarannya. Jadi Na plusnya nanti kan saya bilang Na plusnya masuk, nanti dia akan berjalan di sepanjang akson. Aksonnya kan panjang, dia akan lewatin gitu. Terus di sininya banyak K plusnya akhirnya nanti masuk lagi jadi negatif lagi. K plusnya banyak yang keluar, akhirnya negatif lagi, terus Na plusnya berjalan ke sini, K plusnya banyak yang keluar gitu terus. Jadi ini antara Na plus sama K plusnya. Ini gambarannya, oke. Kurang lebih kayak gini, dia berjalan di sepanjang akson.
Nah, terus paling ada apa lagi kalau yang di sel saraf, biasanya nanti teman-teman bakal banyak menemukan kata-kata kayak gini, ada reseptor-reseptornya. Ini kan berarti biasanya awalnya terjadi di reseptor. Emang reseptornya ada berapa jenis ya? Ada yang namanya mekanik, reseptor elektromagnet, reseptor kimia, reseptor panas, reseptor sakit, dan lain-lain. Semuanya nanti bakal diarahkan yang dari akson ke akson lain itu sampai ke sistem saraf pusat. Dari sistem saraf pusat nantinya bakal diarahkan ini harus bergerak nih atau ini dikeluarkan sekresi apa gitu. Itu adalah motoriknya. Gitu kurang lebihnya. Jadi ini gambarannya, intinya si Na-nya berarti kan harus lewat si ion apa ya, si protein channel ini kan, protein Na-nya. Nah ini dengan pengetahuan yang kayak gini, sekarang kita harusnya bisa menjawab ini. Yang di sini, ini saya coba baca lagi di sini. Ini adalah akibat terbukanya Na plus sama K plus. Ya kan, tadi benar ya. Na plusnya dia harus terbuka biar Na plusnya bisa masuk dan terjadi depolarisasi. Nah, ternyata ada suatu senyawa namanya lidokain. Dia ini memblok Na plus gated channel-nya. Berarti Na plusnya diblok, Na plusnya bisa masuk atau tidak? Tidak bisa. Kalau Na plus tidak bisa masuk, apa yang akan terjadi? Ya tidak akan terjadi depolarisasi. Kalau nggak ada depolarisasi, nggak akan terjadi apa? Nggak akan terjadi potensial aksi. Terus kalau nggak ada potensial aksi gimana? Ya berarti nanti nggak akan ada rangsang atau stimulus yang dihantarkan. Boro-boro stimulus. Kalau tidak ada rangsang yang dihantarkan, berarti nanti otak juga nggak bisa ngasih tahu apa yang harus dilakukan, ya kan? Itu intinya. Sekarang, berdasarkan konsep itu, kita cek yang A. Semakin tinggi konsentrasi lidokain yang disuntikan, maka semakin pendek puncak potensial aksi sehingga pada konsentrasi tertentu potensial aksi tidak akan terbentuk. Tentu saja jawabannya jadi benar. Karena kan di sini, sorry. Ini jawabannya tentu jadi benar. Karena di sini dia, ini nih, ini lidokain. Lidokainnya ternyata dia ngeblok Na. Na-nya mungkin yang di sini tidak bisa masuk. Mungkin di yang lain ada yang bisa masuk. Tapi kan harusnya kalau dia terbuka semua makin banyak ya Na-nya. Tapi kalau dia makin ini lidokainnya makin banyak, Na-nya makin nggak bisa masuk ke dalam sel gitu kan. Jadi makin tinggi konsentrasi lidokain, makin pendek puncak potensial aksi. Karena dia kan nggak bisa ini lama-lama terdepolar, tidak nyampe threshold, nggak nyampe threshold, akhirnya potensial aksi nggak akan terbentuk. Ini mungkin banget terjadi gitu. Karena dia kan memblok ini ya, gitu. Kalau yang B, penyuntikan senyawa ini ke ibu jari pada dosis yang tepat akan menyebabkan ibu jari kehilangan sensasi rasa. Ini udah jelas ya. Dia ngeblok si reseptornya. Kalau reseptornya diblok ya berarti kita bisa jadi mati rasa. Karena kan nggak ada yang kerasa. Kita nggak ngerasain sesuatu rangsangan gitu. Ini memblok sensasi rasa betul. Tapi di sini dibilang, namun pergerakan ibu jari masih bisa dikontrol secara sadar oleh otak. Gimana caranya kita ngegerakin kalau di sini tidak ada sensasi rasa? Kebayang nggak? Jadi, kalau di sini dibilang pergerakannya bisa dikontrol oleh otak, harusnya jadi salah. Karena dia udah ngeblok dari awal, ibaratnya ini itu dari hulunya udah diblok, dia nggak bisa jadinya melakukan yang lain-lain. Apalagi coba ke yang C, penyuntikan senyawa ini menyebabkan neurotransmitter tidak dilepaskan. Tidak dilepaskan di antara neuron sensorik dan interneuron di sumsum tulang belakang. Ini jadinya udah pasti benar ya. Karena tadi dia dari awal udah nggak ada, apa yang mau bisa dilepaskan, apa yang mau bisa dihantarkan. Nggak ada yang bisa dihantarkan. Jadi di sini nggak ada yang bisa dilepaskan di neuron sensorik ke interneuronnya. Ini mirip juga dengan yang D. Penyuntikan senyawa ini menyebabkan tidak dilepaskannya neurotransmitter asetilkolin. Oke. Ini asetilkolin salah satu jenis neurotransmitter di sinaps neuromuskular. Ini tentunya jadi benar juga. Jadi jawabannya benar, salah, benar, benar. Ini baratnya kalau dia nggak ada rangsangan dari awalnya sudah tidak ada potensial aksi, ini neurotransmitter asetilkolin yang di ujungnya dia nggak akan bisa melepaskan si neurotransmitter itu, apalagi ke sinaps neuromuskular.
Intinya kalau di sini nggak ada, kalau di sini dari Na-nya aja udah terblok, dia nggak akan terjadi potensial aksi. Lama-lama ya udah sinyalnya tidak dihantarkan. Sinyal tidak dihantarkan berarti untuk bergerak pun kita tidak bisa ya. Ke motoriknya juga nggak bisa gitu. Jadi ini jawabannya benar, salah, benar, benar. Sampai sini dulu, terlalu cepat gak nih? Ada pertanyaan kah? Apakah saya terlalu cepat? Masih aman? Masih bisa diikuti? Aduh, kayaknya saya udah mumet, Kak. Masih, Mas. Mas, mantap, mantap. Oke, good. Aman, good ya. Semoga belum panas ya, nggak apa-apa. Walaupun di daerah saya lagi panas banget ini. Tapi semoga kita masih dingin. Ini berarti jawabannya betul, salah, Ah, betul, betul. Aman, good. Thank you semuanya, teman-teman yang sudah jawab. Mari kita lanjutkan ke ini. Ada apa lagi sih biasanya? Ya kurang lebih kayak gini sih. Enggak, ini gambarnya copy paste banget ya, nggak apa-apa ya. Ini kalau kita analisis sebetulnya ini menurut saya bisa kita sebut soal bonus. Kenapa? Karena kita bisa mengeliminasi jawaban. Ini pernyataannya bahkan ada yang saling bertentangan. Jadi kalau saling bertentangan sebetulnya ya kalau dari 4 opsi terus saling bertentangan nih berarti duanya itu bisa benar, duanya itu salah gitu. Terus kenapa saya bilang soal bonus? Ini kalau cara curangnya teman-teman kalau bingung mana yang benar, teman-teman bisa blok aja benar semua atau blok salah semua gitu. Karena setidaknya teman-teman udah punya 2 poin yang benar kayak gitu. Coba teman-teman lihat dari sini. Ini pada sistem saraf terdapat 2 tipe sinaps, yaitu sinaps kimia dan elektrik. Yang tadi saya bilang, yang kimia berarti bisa neurotransmitter, kalau elektriknya ya kan dia dihantarkan gitu ya. Nah, sinaps elektrik melibatkan gap junction yang menghubungkan antara 2 sel. Gap junction, teman-teman tahu sel junction? Jadi sel junction sambungan antara sel dia ada beberapa jenis, ada yang saling terikat gitu kayak desmosom, hemidesmosom. Tapi ada juga yang dia ini punya celah. Nah, ini disebutnya sebagai gap junction. Ini menghubungkan 2 antar sel, sedangkan kalau sinap kimia melibatkan pelepasan neurotransmitter yang dilepaskan neuron presinaptik. Berarti dari presinaptik nanti akan diterima oleh postsinaptik. Ini ya, presinaptik, postsinaptik. Ini sinap kimianya. Kalau ini dia melibatkan gap junction. Gap junction tuh yang nantinya akan ini apa ya melewati si gapnya gitu. Oke, sekarang di sini pernyataannya adalah tentukan pernyataan ini benar atau salah. Kalau kita lihat yang A, B ini kawanan dari C, D. Pada sinap elektrik, depolarisasi neuron presinaptik dapat memicu depolarisasi pada neuron postsinaptik. Kalau yang C, pada sinap elektrik, depolarisasi neuron presinaptik dapat memicu hiperpolarisasi pada neuron postsinaptik. Ini juga sama, di sinap kimia depolarisasi, di yang D di sinap kimia hiperpolarisasi. Nah, berarti ini kita cuma butuh 2 yang benar dan 2 yang salah. Kira-kira ada perbedaan tidak antara elektrik sama kimia untuk apa ya, penghantaran sinyalnya. Tadi teman-teman udah tahu kalau depolarisasi berarti kan dia untuk memulai potensial aksi. Kalau hiperpolarisasi dia adalah keadaan bahkan di bawah keadaan resting potensial. Kira-kira kalau ada sinyal elektrik akan terjadi kalau depolarisasi di sini, ininya udah depolarisasi. Kira-kira possinaptiknya akan depolarisasi juga atau malah jadi hiperpolarisasi? Ingat tadi penghantaran sinyal? Harusnya dia ikutan jadi dari resting potensial, dia bakal ikutan terdepolarisasi. Naik dikit. Sampai akhirnya dia nanti ngebentuk potensial aksi. Jadi mau sinyal sinap elektrik atau sinap kimia, sebetulnya yang terjadi adalah dari presinaptik kalau dia depolarisasi, harusnya postsinaptiknya nanti bakal ikutan jadi terdepolarisasi lagi. Berarti di sini yang benar adalah yang A dan B. A dan B benar?
Benar, Wididaw. Benar, ini salah dan salah. Oke, gitu. Ini cukup cepat ya cara menjawabnya ya. Karena apa? Karena ini saya bilang soal bonusnya. Teman-teman lihat ini bedanya cuma depolarisasi, depolarisasi, yang satunya hiperpolarisasi. Ya, berarti kalau nggak A jawabannya C. Ini kalau nggak B jawabannya D yang benarnya. Gitu. Makanya saya bilang ini soal cara curangnya kalian bisa ngeblok kalau bingung. Setidaknya kalian udah dapat 2 poin. Daripada kalian nanti misalnya ini, aduh salah ini malah salah-salah benar-benar, kan itu malah nggak dapet poin. Jadi mendingan blok semua, benar semua atau salah semua. Itu kalau bingung ya. Tapi ya semoga nanti nggak bingung, udah bisa ngejelas, udah bisa ngebedainnya seperti apa. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Kak bingung Kak, presinaptik, possinaptik gimana ya? Ini presinaptik, ini teman-teman possinaptik. Gimana sih? Apa sih maksudnya Kak? Jadi teman-teman ingat aja kalau akson itu pasti ada ujungnya kan? Yang kita lihat yang ini. Weh, sorry. Kita lihat yang si akson, mana akson? Ini kan akan terjadi di sepanjang akson gitu ya. Mana ya? Terjadi di sepanjang akson terus-terusan. Nanti akson-akson ini kan bakal saling bergabung ya. Mana ya gambarnya? Jadi bakal ada hantaran-hantaran dari satu akson ke akson yang lain. Nah ini kalau dari satu sinaps-sinapsnya namanya, kalau yang dia awalnya menghantarkan potensial aksi, berarti dia disebut presinaptik, sinaps yang awalnya. Kalau yang apa akson yang barunya nanti disebutnya sebagai postsinaptik. Jadi nanti dia akan mengaktifkan sel saraf yang lainnya. Nah, ini si sel saraf yang baru diaktifkannya semacam postsinaptik gitu. Nah, jadi di sini kalau dia depolarisasi nanti akan memicu depolarisasi juga harusnya gitu. Kalau yang kimia juga sama, mau kimia mau elektrik dia prinsipnya kurang lebih sama. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Aman ya? 3, 2, 1. Oke, aman. Terus apalagi Kak kalau tentang sel saraf? Sel saraf kurang lebih ada ini juga cukup sering di sel saraf, yaitu terkait ini sumasi ya ataupun dia mana nih inhibisi. Jadi ada yang namanya sumasi itu kan penjumlahan ya. Jadi ada beberapa apa ya namanya? Kadang-kadang dari satu akson ini dia menerima satu akson, satu sel, satu neuron ini dia menerima impuls dari beberapa sisi. Dari beberapa kan di sini dendritnya itu ada banyak tangan ya. Ibaratnya dari beberapa tangan dia menerima impuls-impuls. Tapi impulsnya ini dia bisa bersifat saling saling apa ya? Saling mendukung atau bahkan saling menghambat. Misalnya di sini kita disebutnya ada yang mengeksitasi, ada yang menginhibisi. Kita itu disebutnya eksitasi, kalau yang I inhibisi. Kalau ada dua sinyal yang saling mengeksitasi, biasanya potensial aksinya jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat. Ini misalnya ada eksitasi, eksitasi juga. Ini disebutnya sebagai ya sumasi. Ya, sumasi kan di jumlah gitu. Tapi bisa juga dia ini dihambat oleh sinyal lain yang misalnya kayak ini I. Ini tuh ada I yang mana sinyalnya justru menghambat penghantaran sinyal di sel saraf tersebut. Jadi kadang-kadang kalau ada di sini ada sinyal eksitasi tapi ada inhibisi, nantinya dia jadi resting potensial lagi. Nggak akan terbentuk potensial aksinya. Ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kayak plus sama minus. Nanti kan jadi nol juga ya. Plus satu sama min satu. Ibaratnya jadi nol. Tapi kalau plus satu sama plus satu jadi dua. Nanti kebentuk tuh potensial aksinya. Gitu kurang lebihnya. Nah ini soalnya kayak gimana Kak? Soalnya biasanya bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, coba. Wih, oke, silakan.
Bagus banget. Bagus banget kameranya yang blur dulu. Next. Ini ibaratnya kita udah tahu konsepnya tadi. Sekarang kita aplikasikan. Kira-kira gimana nih? Berarti pakai analisis, terus pakai nggak analisis data juga sebetulnya. Pakai trial and error berarti. Ini kalau ini sama ini kira-kira gimana? Dan prinsip plus minusnya. Oke, oke teman-teman di sini mungkin ada yang pernah mendapatkan soal seperti ini. Mungkin ada yang belum juga. Jadi karena ini kita memang masih persiapan WSK, saya masih banyak ngambil soal-soal yang dari sebelumnya, dari tingkat kabupaten, bahkan banyak yang sekarang saya ambil dari tingkat provinsi karena ternyata soal-soal OSK kemarin cukup wow juga ya untuk tingkat kabupaten. Oke, ini saya udah terima beberapa jawaban. Teman-teman berarti bisa mengasosiasikan si plus ini sebagai eksitasi dan yang minus adalah inhibisi. Plus minus kalau ditambah kalau dijumlahkan jadinya seperti apa gitu. Gampangnya dikali sih ya, bukan dijumlahkan kali. Kalau kita mau ini. Hey, God. Sorry, sorry. Ini cuma ada satu. Kadang-kadang di tahun kapan gitu ada juga yang beberapa beberapa gambar kayak gini. Kayak ABCDE-nya tuh kayak ABCDE. Ya ABCD-nya gambar kayak gini terus nanti ditentukan kalau yang ini dan ini terjadi gitu. Ini dan ini tidak dapat terjadi. Ini basicnya dari satu dulu. Nanti kita coba bahas. 1 menit lagi deh. Boleh. Eksitatorik ya harusnya ini. Eksitatorik. Eksitasi, excited. Inhibitorik. Oh, ini udah ada juga tulisannya. Plus eksitatorik, minus inhibitorik. 220 kita akan bahas. 10, 9, 8, 7. Ya, kayaknya masih lama nih. 2, 2, 1. Oke, saya di sini menerima beberapa versi. Oke, ada yang SS, BS, SSSS, BBSS, BS. Oke.
Oke, sudah 220. Kita coba ya. BS, BS. Oke, kita coba. Ini anggapnya teman-teman ini positif negatif. Biar gampangnya gimana sih? Berarti kan kalau dia mau apa nih? Kontraksi otot. Kontraksi otot terjadi kalau si N-nya ini tereksitasi ya. N tereksitasi berarti yang Hadir. terjadi harus yang ini. Betul, Farid? Betul. Yang ininya harus positif. Yang ininya negatif gak? Teman-teman, ini sebetulnya kalau secara matematika, teman-teman kali ini aja. Plus sama minus. Kalau di ini kayak sebetulnya dia akan menghilangkan. Plus harusnya ditambah sih. Coba plus sama minus. Kalau ini plus satu, ini minus satu, jatuhnya nol kan. Kalau nol dia tidak bisa memicu kontraksi otot. Intinya kayak gitu. Berarti kalau kita lihat, ini agak mirip nih sama yang, oke. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang aktivasi, ini harusnya pakai V ya. Aktivasi saraf J dan K bersamaan memicu kontraksi otot. Kalau J sama K kita tahu, J-nya plus, K-nya minus. Artinya nanti dia bakal jadi nol kan? Ya, plus sama minus, ya udah dia jadi nol. Kalau di sini nol tidak terjadi, maka ini juga nggak akan terjadi. Intinya gitu. Ini tidak terjadi, ini tidak akan terjadi, artinya dia tidak akan memicu kontraksi otot. Ini benar ya. Ini berarti, sorry. Ini berarti salah. Kalau yang B sekarang, aktivasi saraf M dan J secara bersamaan. M terus J bersamaan, M-nya plus. M plus dia akan ini dong, M plus berarti dia akan melakukan eksitasi di sini jadi ke N. Tapi di sini kita lihat yang M-nya ini plus, ini bagus nih Kak, ini M-nya plus juga, plus sama plus. Tapi kita lihat, M ini kalau plus justru dia akan menghasilkan inhibisi buat ke N-nya. Nah, nanti lama-lama dia jadinya totalnya plus sama minus. Kalau plus sama minus ujung-ujungnya jadi ya jadi nol juga. Jadi tidak akan terjadi kontraksi otot. Yang B salah. Oke. Kalau yang C, aktivasi J dan L. Ini J plus, ini L minus. Udah pasti enggak nih, Kak? Lihat dulu. J ini plus, plus ini udah bener ya. Berarti dia bakal mengeksitasi si N. Tapi kita lihat yang L. L ini minus. L ini minus, tapi dia ke sini minusnya. Artinya dia akan menginhibisi ke sini. Kalau dia menginhibisi ke sini, yang ini dia nggak bisa jadi menginhibisi yang N, ya nggak? Jadinya dia J terus. Artinya dia bisa berjalan. Hanya ini jawabannya jadi betul. Oke. Oke. Terus kalau yang D, aktivasi K sama L. Wah, ini mah K-nya udah minus, ini yang minus. Kalau ini menginhibit, sebetulnya kalau ini menginhibit berarti kan dia bakal menginhibit ini ya. Ya nggak akan terjadi nih, dia nggak akan terjadi ininya. Gitu kan. Terus yang ini dia menginhibit yang nggak bisa. Berarti ini juga jawabannya salah. Jadi jawabannya salah, salah, benar, salah. Begitu. Wah, masih ada yang bingung gak nih? Kak, saya belum kebayang. Coba ini dulu dipahami dulu. Cara cepatnya, cara cepatnya sebetulnya em, cara cepatnya sebetulnya teman-teman bisa gini sih kalau aku ya kayaknya. Dibikin perkalian deh kalau mau. Kalau perkalian kayaknya lebih gampang dibandingkan kalau ditambah kan itu bakal jadi nol gitu. Anggapnya ini, J sama K, J-nya plus, K-nya minus. Plus sama minus, plus dikali minus, nanti minus kan, ini juga bakal tidak terbentuk, minus. J sama K berarti minus, tidak terbentuk. M sama J, M-nya plus, J-nya plus. Nah, kalau plus, terus di sini ya plus, ini kan plus. Tapi plus sama minus, dia minus. Nanti ujung-ujungnya plus sama minus bakal jadi minus juga alias tidak terbentuk. Kalau yang J sama L, J-nya plus, plus. Ini berarti kan plus. Terus minus sama minus jadi plus juga. Plus sama plus, dia bakal terbentuk ya. Terbentuk. Oke, gitu kurang lebihnya. Terus sama K sama L. K sama L. K minus sama plus berarti minus. Ini L-nya minus, minus, plus. Ya nggak sih?
Minus kali minus plus. Jadi plus sama minus jadi tetap minus gitu. Cheat sheetnya lah ibaratnya. Jadi jawabannya salah, salah, betul, salah. Sampai sini ada pertanyaan dulu. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oke. Kalau tidak ada, semoga ini cukup jelas. Kalau nggak salah, pernah juga ada soal yang lain. Oh, sebentar. Saya cek dulu nih. Kayaknya saya punya soal yang agak mirip. Biar kebayang nih. Sebentar. Simulasi. Bentar. Saya cari dulu. A minute. Mm, 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 mm. Bentar. Dan G. Dan L. G dan L. K dan L. K dan L. Oke. Tapi nanti oke, kayak gini nih paling. Saya coba dulu tuh ada kayak gini. Saya lupa di tahun berapa. Ada juga yang gambarnya kayak gini. Nah, kalau ini kan satu, ini itu ada yang banyak. Nah, tapi yang kalau perkalian tadi ini tidak berlaku kalau gambarnya kayak begini. Jadi yang harus kita ingat ya ini aja sih, kalau dia plus sama minus ya berarti nol ya, jadi netral gitu. Lebih baik ke situ sih. Karena apa? Karena ternyata kalau kita lihat nih, kalau misalnya ada kasusnya kayak gini, Kak, ini dari Kak sama L. Kak-nya jalan bersamaan, apakah dia akan memicu kontraksi otot kalau Kak sama L ini? Kak-nya plus, terus ininya minus. Ini kan harusnya jadinya minus ya. Kalau perkalian, prinsip perkalian tadi, plus sama minus, minus. Terus ini plus sama minus, minus lagi. Tapi minus sama minus harusnya kan plus. Nah, tapi ini nggak bisa gitu teman-teman karena di sini minus itu artinya menghambat. Jadi kalau di sini udah minus dan di sininya minus ya udah minus sama minus sebetulnya jadi minus double gitu. Jadi bukan yang dikaliin. Jadi cheat sheet tersebut nggak bisa kalau ada minus yang double gitu. Ya, semoga kebayang. Oke. Sorry. Gimana nih? Sorry. Oke, semoga kebayang ya. Gimana? Kenapa ke delete? Iya bener sih. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke sistem yang lainnya, yaitu sistem reproduksi. Untuk reproduksi sebetulnya biasanya ada juga tentang perkembangan. Hmm, Nanti kita lihat di beberapa tahun terakhir juga ada perkembangan, tapi basic untuk reproduksinya dulu. Saya punya soal yang kayak gini nih, harusnya teman-teman udah pada pernah menjawab. Sorry. Gimana sih? Oke, sebelum ke sistem yang terakhir, mari kita bahas dulu ini. Ini pernah teman-teman jawab? Boleh dicek.
Ini mungkin langsung bisa kita ini kali ya. Saya yakin teman-teman udah pada pernah mengerjakan soalnya. Banyak dari sini teman-teman yang sudah mengerjakan soalnya. Ini dia ngomongin testis terdiri dari dua bagian utama yaitu tubulus seminiferus yang berperan dalam pembentukan sperma dan jaringan interstisial yang berperan dalam produksi testosteron. Nah, perkembangan kedua struktur ini dipengaruhi oleh gonadotropin yang diproduksi di hipotalamus. Gonadotropinnya berarti ada FSH sama LH. Nah, data ini merupakan hasil penelitian mengenai pengaruh konsumsi makanan kaya lemak pada tikus terhadap testis dan gonadotropin di dalam darah. Gambar ini menunjukkan anatomi testis pada perbesaran 100 dan 4, di tubulus seminiferus di perbesaran 400. Ini testisnya dan ini tubulus seminiferusnya. Tubulus seminiferus dia kan satuan dari kayak gini, terus kalau kita belah berarti kayak gini. Ini pasti mengartikan sesuatu. Teman-teman pernah ini, saya ada materinya di sini. Jadi basic materinya sebetulnya banyak yang dari ini juga teman-teman. Dari Campbell. Jadi kalau teman-teman sudah hatam Campbellnya, mungkin pernah melihat sayatannya seperti ini. Jadi ya, tentunya nanti nggak akan berupa diagram eh, tulisan biasanya dalam bentuk gambar yang asli. Gambar bagusnya sebetulnya kayak gini, ya kan? Jadi di tengah-tengahnya ada lumen, ya nantinya si tempat si apa spermanya bakal keluar. Artinya sperma-sperma yang udah agak matangnya, yang udah mau dimatangkan, berarti dia harus di dekat sama lumen. Artinya yang paling belakang ini adalah spermatogoniumnya. Jadi perkembangannya dia dari spermatogonium. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini masih ada sel-sel yang membelah. Ini adalah sel-sel yang membelah nih. Dia baru akan terjadi spermatidnya di sini. Jadi sel-sel spermanya yang mau dimatangkan dia ada di dekat lumen. Oke, lumen ini ngegambarin sesuatu yang bolong gitu ya kalau di biologi. Jadi nggak cuma di apa cross section atau sayatan di tubulus seminiferus, tapi kan kita juga pernah tahu ada lumen di usus, lumen di lambung. Intinya dia ada bagian yang menuju di bagian internalnya, ibaratnya gitu. Oke, ini kurang lebih regulasinya kayak gini. Jadi yang tadi udah disebut GnRH, gonadotropin releasing hormone. Dia merilis hormon apa aja? Hormon ada LH sama FSH. Ini biasanya dari pituitari anterior, dari yang depan. Kalau posterior yang ini, belakang. Dia dari anterior, dia ada LH sama FSH. LH ini nantinya akan menstimulasi sel-sel Leydig untuk menghasilkan atau untuk menstimulasi terbentuknya si testosteron. Satunya lagi, dia ini kalau FSH ini stimulasi sel Sertoli untuk ngasih nutrisi biar nanti si sel-sel spermanya bisa mengalami spermatogenesis gitu. Nah, di sini nanti bakal ada feedback negatif juga dari inhibin. Dia balik lagi ngasih perintah kalau di sini udah terjadi terjadi spermatogenesis nanti akan ngasih perintah ke pituitari untuk oke, kita sedikit dulu nanti bakal dilanjut lagi gitu. Ini feedback negatifnya. Oke, kalau dari sini, dari gambar ini, jika dilakukan perhitungan jumlah sperma dan kadar testosteron di dalam darah, maka tikus yang mengonsumsi banyak lemak memiliki jumlah sperma yang lebih tinggi. Tahu ya dari mana? Ya ini berarti gabungan antara membaca gambar dan grafik. Sebetulnya bisa kita lihat dari grafik sih. Kalau HFD di sini nggak dijelasin HFD apa, tapi kita bisa mengira-ngira, oh ini kalau ini kontrol, berarti HFD ini adalah yang perlakuan. Oh mungkin ada sesuatunya sama lemak. F-nya adalah fat, H-nya height, sebetulnya D-nya adalah diet. High fat diet. Jadi dia banyak mengonsumsi lemak. Di sini dibilang, kalau kadar testosteron di dalam darahnya, oke, sorry. Tikus yang mengonsumsi banyak lemak, jumlah spermanya itu lebih tinggi. Ini jumlah sperma yang kita lihatnya dari mana? Oke. Dan testosteron yang lebih rendah. Testosteron berarti lihat dari mana? Kira-kira.
kita bisa lihat dari kadar FSH dan LH-nya ya. Tadi lihat, masih ingat yang ini? LH dia nantinya bakal menstimulasi testosteronnya, FSH ke si spermatogenesisnya, berarti jumlah spermanya. Makanya dua-duanya harus jadi tinggi, ya kan? Kalau di sini kita lihat ternyata FSH sama LH-nya, ini FSH dan ini LH, dua-duanya lebih rendah dan ini ada signifikansi. Dia apa secara statistik dia signifikan rendah. Berarti kalau di sini dibilangnya tikus yang banyak lemak, jumlah spermanya lebih tinggi, jadinya salah ya. Harusnya jumlah spermanya jadi rendah. Tadi sperma kaitannya sama apa? FSH, LH sama ini nih, sama FSH-nya. Kalau testosteron sama LH-nya gitu. Jadi yang ini salah. Terus kita lanjut. Hasil percobaan mendukung hipotesis bahwa FSH dan LH menghambat produksi sperma dan testosteron di testis. Oke, hasil percobaan ini mendukung hipotesis bahwa FSH dan LH menghambat produksi sperma. Padahal hipotesisnya harusnya FSH dan LH ini justru bukan menghambat tapi menstimulasi produksi sperma dan testosteron. Makanya ini jadi salah. Oke. Oke. Yang C, konsumsi makanan berlemak tinggi dapat menurunkan fertilitas. Ini udah kelihatan dia kadar testosteronnya rendah, terus kadar apa ya? Produksi spermanya juga rendah, artinya ini betul. Dia jadi menurunkan fertilitas. Yang terakhir, tubulus seminiferus dari tikus yang mengonsumsi makanan dengan lemak tinggi tidak mengandung sel-sel spermatogonia. Oke, yang terakhir, kira-kira ini bisa dilihat dari mana? Ada yang tahu mungkin? Sel-sel spermatogonia, ini kalau kita udah tahu konsepnya tadi, ternyata dia bisa dijumpai di bagian yang sini ya. Ini kelihatan nih, ada sel-sel yang warnanya biru-biru ini. Ini kemungkinan masih sel-sel spermatogonia karena di sini ini dia udah kayak garis-garis gitu. Ini kan lumennya, ini ada sperma-spermanya. Ini ada spermanya nih, banyak banget. Kalau dibandingin sama ini spermanya banyakkan mana? Ingat sperma dia di dekat sama lumen. Lumen kan bagian tengah ini. Ini ada banyak sperma di dekat lumen, sedangkan yang ini agak kosong ya. Ini berarti untuk spermanya dikontrol lebih banyak dibanding si perlakuan. Tapi untuk spermatogonianya kita bisa lihat bahwa di sini juga masih ada yang pink-pink gitu, yang bulat-bulatnya. Artinya kalau dibilang tidak ada sel-sel spermatogonia jadi kurang tepat. Karena sel-sel spermatogonianya masih ada nih. Cuma dia banyak yang tidak berkembang menjadi spermatid atau sperma gitu. Jadi ini salah, salah, benar, salah. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Ouch. Aman? Ini kenapa jadi agak ngebut ya, Kak? Iya nih, ternyata kita jadi agak ngebut karena kita belum bahas yang sistem imun. Terus ada etologi, ya mungkin kalau nggak keburu etologinya besok. Wah, katanya besok. So, ya kita lihatlah. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya ini sudah, semoga ini sudah kebayang. Selanjutnya ada apa lagi biasanya kalau itu kalau ini laki-laki, kalau perempuan soalnya tentang apa Kak? Ya tidak jauh-jauh dari siklus menstruasi. Kurang lebih kayak begini soalnya ini dikasih gambar. Boleh deh sambil teman-teman dijawab nih. Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesteron. Pil KB bekerja dengan cara mengubah kondisi hormonal yang berkaitan dengan siklus reproduksi. Berikut ini adalah perubahan hormonal selama siklus reproduksi normal. Ini siklus reproduksi normal ya dari seorang perempuan. Artinya,
jawaban ini tidak ada kaitannya sama si data ini. Kayak ya udah kita harus menganalogikan, harus memperkirakan. Oke, yang pertama, coba kita lihat pil KB ini menyebabkan hipofisis anterior menerima umpan balik negatif yang direspons dengan menurunkan sekresi FSH dan LH. Oke, kita tanpa ada pengetahuan nih tentang si siklus menstruasinya. Oke. Enaknya gimana ya? Apakah saya jelaskan dulu si siklus menstruasi ini? Ini sebetulnya siklus menstruasi yang normal ya kurang lebih kayak gini. Teman-teman bisa lihat. Ini kalau teman-teman gak hafal, ternyata di sini udah dikasih. Ini tanda yang satu. Satu ini adalah progesteron. Dua ini adalah LH. Tiga ini adalah mana nih? Estradiol berarti kemungkinan dari estrogen. Terus yang keempat adalah FSH. FSH. Terus di sini kelihatan nih mana dulu nih yang teman-teman mau lihat. Ini berarti progesteron. Teman-teman biasanya bisa dilihat dari yang nomor tiga nih. Estrogen. Ketika estrogennya tinggi, nanti ini akan memicu tingginya juga dari si LH. Nanti LH-nya tinggi, ini akan memicu tingginya dari ya FSH. FSH, LH tinggi, nanti dia akan ketika itu memicu ininya tinggi, nanti estrogennya jadi justru menurun. Habis menurun, tapi lama-lama nih ketika estrogennya menurun, nanti progesteronnya jadi tinggi. Progesteron tinggi ini juga akan apa ya namanya? Memicu tingginya si estrogen lagi. Jadi ketika progesteronnya tinggi, estrogen bakal tinggi lagi. Sedangkan kalau FSH-LH-nya udah mulai agak rendah gitu. Nah, kalau gambar aslinya kayak mana, Kak? Kurang lebih mana ya yang nih, saya nggak tahu. Ini kan memang sudah pernah keluar, bisa jadi kalau potensi untuk keluar laginya kecil ya. Biasanya sih kalau yang udah keluar. Tapi tidak ada salahnya teman-teman ngelihat dulu ini, dipahamin. Nanti boleh dicek lagi si PPT-nya. Ini kaitan untuk menstruasi kalau tadi di siklus spermatogenesis dia libatinnya FSH LH utamanya. Nanti FSH-nya bisa memicu si spermatogenesis, kalau LH-nya dia bisa memicu ininya testosteron gitu kan. Nah, kalau di sini FSH sama LH dia akan memicu ada hormon-hormonnya namanya estrogen, progesteron. Sama juga sih di laki-laki juga ada ya sebetulnya estrogennya. Cuma di sini ada kaitannya sama yang ini nanti peluruhan dinding sel rahim dan lain-lain. Sama perkembangan folikel. Jadi folikel-folikel itu awalnya dia kayak gini. Ya, ini perkembangan folikelnya, sorry. Perkembangan folikelnya mulai dari folikel primer nanti ke sekunder, nanti terjadi ovulasi, nanti akan berkembang jadi korpus. Kalau dia udah keluar berkembang jadi si yang bekas folikelnya tadi jadi korpus, korpus luteum, terus korpus albikan, terus di sini nanti dia akan meluruh. Nah, yang meluruh ini disebutnya sebagai ini premenstruasi. Ini apa ya? Menstruasi lah. Ibaratnya ini ketika kita terjadi haid. Kita, sorry. Ketika wanita terjadi haid. Di sini terjadi menstruasi. Terus setelah menstruasi biasanya di sini kan ketika menstruasi sebetulnya folikel itu hari pertama menstruasi folikel itu baru dibentuk lagi, teman-teman. Jadi hari pertama menstruasi folikel baru dibentuk lagi. Ketika dia sudah selesai menstruasi justru folikel itu sedang berkembang, berkembang. Terus ketika hari ketujuh setelah menstruasi itu terjadi ovulasi lagi sebetulnya. Jadi ini yang disebut sebagai masa subur untuk perempuan. Masa subur untuk perempuan. Terus nanti di sini terjadi ya ini kalau dia sudah tidak terjadi apa ya peleburan sel antara gamet jantan gamet betina berarti kalau nggak ada sperma yang masuk gitu nanti di sini dia akan jadi pembentukan korpus korpus luteum terus korpus albikan lama-lama ya udah meluruh lagi gitu. Terus kalau hormonnya gimana, Kak? Oke, hormonnya teman-teman bisa lihat dari sini. Ini kan yang hijau adalah GnRH. GnRH adalah hormon yang menstimulasi si LH sama FSH.
Ketika awalnya GnRH tinggi, nah ini akan memicu produksi dari LH sama FSH gitu kan. GnRH tinggi, FSH LH-nya jadi agak tinggi, tapi di sini FSH LH tinggi yang awalnya estrogen tinggi dia akan jadi rendah nih di sini. Estrogennya rendah, di sini makin rendah. Ketika estrogennya rendah, nanti progesteronnya justru jadi tinggi, teman. Nah, di sini baru kita lihat ya gitu. Karena di sini si estrogen ini juga ada efek dari inhibinnya. Jadi ketika dia tinggi, inhibinnya juga agak tinggi. Inhibin tinggi ini bisa memicu ini ya, agak progesteron jadi lumayan tinggi. Tapi ketika progesteron tinggi, estrogennya jadi rendah lagi gitu. Nah, ini kaitannya estrogen, progesteron, koroprogesteron, dia lebih ke kaitannya sama ini. Teman-teman bisa lihat di sini ya ketika estrogen dia kan udah siap-siap mau ovulasi, tapi ketika progesteron tinggi di sini dia mulai banyak membentuk si apa ya penebalan dinding rahim gitu. Ini konsepnya. Berarti kalau kita kembali ke sini, boleh teman-teman dijawab dulu ini. Pil KB menyebabkan hipofisis anterior menerima umpan balik negatif yang direspons dengan menurunkan sekresi FSH dan LH. Kira-kira teman-teman bisa tahu dari mana ya? Oke, oke, katanya yang pertama benar. Kenapa benar? Mari kita lihat. Oke, sebelum situ. Kita lihat ya di sini FSH, LH tadi apa sama si pil KB katanya. Kita lihat di sini. Ya, nggak usah ke sini sih sebetulnya. Nih, gambarannya ini aja. Ini agak gede dibandingkan yang tadi. Ini pil KB menyebabkan hipofisis menerima umpan balik negatif yang direspons dengan menurunkan sekresi FSH dan LH. Kita lihat di sini, sorry, di sini sekresi FSH sama LH. FSH yang mana nih FSH? Nomor 4, FSH-nya turun, LH-nya nomor 2 yang titik-titik, FSH sama LH ini memang turun ya. Oke, ini memang turun. Turunnya ketika apa? Ketika kita lihat satunya adalah progesteron dan yang tiga adalah LH. Kok tiga adalah estrogen. Di sini yang tadi kita lihat, benar kan ya? Ketika dia estrogennya rendah, ini akan tinggi. Tapi ketika estrogennya mau mulai tinggi, dia jadi rendah lagi ya kan? Si nomor 2 dan 4-nya, yaitu LH sama FSH-nya jadi rendah ketika dia si estrogennya tinggi. Betul. Tapi kita lihat, ini apa hubungannya sama pil KB? Ternyata ini ada di penjelasannya, teman-teman. Jadi di sini dibilang, pil KB alat kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesteron. Kita lihat, estrogen sama progesteron, ini kan progesteronnya yang ini. Ketika progesteron sama estrogen yang tinggi, FSH-nya rendah, berarti dia ada umpan balik negatif. Betul atau tidak? Ya, betul. Tuh. Terus yang B, pil KB mengakibatkan ovulasi terjadi secara prematur. Di sini dibilang pil KB mengakibatkan ovulasi terjadi secara prematur. Pil KB ini dibilangnya dia akan mengandung estrogen, progesteron. Artinya FSH sama LH yang ini kemungkinan dia tidak akan distimulasi ya. Kalau tidak ada FSH LH, apakah dia akan terjadi ovulasi? Kemungkinan ovulasinya justru tidak terjadi juga kalau kayak gitu. Jadi ini kalau dibilang ovulasinya terjadi secara prematur, kemungkinan besar salah karena dia kan mengandung estrogen dan progesteron. Yang mana kalau dia kadarnya dikurangi, estrogen sama progesteron tadi punya umpan balik negatif.
kalau ke FSH sama LH. Ada progesteron, ada estrogen. Kan kalau di kondisi normalnya harusnya cuma ada estrogen ya yang tinggi, progesteronnya belum tinggi. Tapi kalau dikasih pil KB ada estrogen sama progesteron, jadi kemungkinan dia punya umpan balik negatif. Kalau dia di sini LH sama FSH-nya jadi rendah, apakah bisa terjadi ovulasi? Kemungkinan besar tidak terjadi ovulasi. Ini kata terjadinya. Terus yang C, pil KB akan bekerja paling efektif apabila dikonsumsi tepat sebelum ovulasi. Sebelum ovulasi berarti di waktu ini ya. Nah, oke, tepat sebelum mungkin 12, 13, 14. Kalau dibilang pil KB tepat sebelum ovulasi, di sini pas hari ke-12 atau 13, sini kan FSH sama LH-nya udah tinggi. Artinya dia sudah membentuk, ingat FSH adalah follicle stimulating hormone. Dia sudah membentuk si folikel-folikel untuk berkembang gitu. Kalau udah berkembang, dia kan tinggal dilepas nih. Ovulasi itu kan pelepasan si sel telur yang dari folikelnya. Nah, ini dia sudah berkembang folikelnya. Jadi kalau dikasih di sini sebetulnya jadi telat, teman-teman. Ini jadi telat. Kenapa jadi terlambat? Jadi terlambat gitu. Kenapa terlambat? Ya dia udah tinggi nih FSH-LH-nya tinggal dikeluarin doang. Kalau mau sebelum terbentuk FSH-LH. Bahkan kalau mau dari pas GnRH-nya masih awal. Berarti yang dari mana nih kalau kita lihat dari gambar ini? Dari gambar yang konsep sebetulnya ini, sorry. Kalau dari gambar konsep ini sebetulnya kita bisa lihat ya berarti harusnya dari awal sini ya sebelum FSH sama LH-nya naik. Dari pas mulai GnRH-nya mau naik nih dari minggu-minggu sini. Dari awal. Bahkan dari awal yang sampai si folikelnya belum terbentuk ini. Begitu dari yang sini. Gitu ya. Oke, dari situ oke. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Berarti yang ini kalau dibilang tepat sebelum ovulasi jadi salah. Terus yang B, pil KB mencegah terjadinya penebalan endometrium. Pil KB di sini udah dibilang mengandung progesteron. Di sini juga kita tahu progesteron. Progesteron ini dia kita kembali lagi di sini nggak ada sih, nggak ada yang ini ya. Kenapa ini salah? Sorry. Progesteron ini dia tadi fungsinya ini untuk menebalkan dinding sel rahim. Kalau dia mengandung progesteron, artinya dinding sel uterusnya dia bakal makin tebal ya, makin tebal. Artinya kalau di sini ya, kalau pil KB mencegah terjadinya penebalan endometrium, kalau dibilang mencegah harusnya jadi salah, harusnya dia menstimulasi penebalan endometrium gitu. Karena dia stimulasi penebalan endometrium lama-lama mungkin bisa meluruh-meluruh gitu kali ya. Jadi ini jawabannya benar, salah, salah. Itu. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari dua soal ini. Kayaknya kalau kita lanjutin ke ini agak mepet waktunya. Apakah saya terlalu cepat? Semoga tidak terlalu cepat. Ini kalau di PPT tenang aja ini ada kuncinya. Jadi nanti teman-teman boleh lihat. Ini ada kuncinya. Ini saya karena tidak dari PDF jadi saya nggak bisa di save. Sorry. Ini udah ada kuncinya. Kalau hijau atau hitam itu artinya benar. Kalau merah-merah-merah ini artinya salah. Tuh. Ini juga yang tadi, yang mana? Ya, ini juga ada kuncinya. Nanti silahkan teman-teman dilihat. Sorry, sorry, sorry. Oke. Oke. Yang mana nih? Yang mau yang tadi soal yang ini atau yang FSHLH? FSHLH.
Yang KB. Kalau yang KB, ini kalau ini konsepnya, oke kita ini dulu deh. Yang ini, sorry. Yang FSHLH yang tadi ya berarti. Oke. Oke, yang ini. Mana ini ceritanya? Oke, kita coba ulangi lagi di sini. Yang ini ya. Oke. Sorry. Oke, kita coba di ini lagi. Kak, gimana nih, Kak? Yang ini yang untuk pil KB. Ini ceritanya ada siklus yang normalnya. Tapi memang kalau kita udah apa ya? Kalau kita ngerti konsepnya yang tadi, yang ini konsepnya sebetulnya kayak kita tidak perlu ngeliat itu pun kayak kita udah kebayang nih. Berarti sebetulnya gen RH yang awalnya gen RH itu bakal memicu pelepasan LH sama FSH ya kan. LH tinggi, nanti FSH juga ikut tinggi, ini yang akan memicu terjadinya ovulasi. Karena nanti FSH sama LH ini juga berkaitan sama estrogen nih. Ketika estrogennya tinggi, FSH LH tinggi, terjadilah ovulasi. Tapi estrogen ini dia menghasilkan juga inhibin sebetulnya. Yang mana dia kerjanya jadi agak berlawanan. Jadi ketika inhibinnya tinggi, nantinya si FSH-LH jadi rendah juga sebetulnya. FSH-LH rendah, nanti ketika dia rendah, justru nanti di sini ketika inhibin tinggi, dia kan nanti inhibin, dia akan menghambat juga si estrogennya. Estrogennya lama-lama jadi turun juga. Tapi ketika estrogen turun, sebetulnya nanti progesteronnya bakal jadi naik. Berarti gitu. Progesteronnya naik, oke. Progesteronnya naik, nantinya akan terjadi penebalan dinding sel rahim gitu kan. Ketika di sini progesteronnya naik, nanti sebetulnya estrogen juga akan ikutan naik untuk membantu perkembangan si korpus-korpus ini gitu. Terus di sini inhibinnya makin tinggi, ya nanti barulah kalau di akhir ke hari ke-28 biasanya kalau sudah makin tebal nanti akan terjadi yang namanya peluruhan dinding sel rahim gitu kan. Yang kita sebut sebagai menstruasi. Menstruasi nanti siklusnya baru berulang. Kalau di sini, di gambar yang ini, sorry. Di gambar yang ini kita bisa lihat, iya, kita bisa lihat di sini kata kuncinya adalah katanya pil KB ini dia mengandung estrogen sama progesteron. Artinya estrogen sama progesteronnya yang tadinya mungkin ada naik turun, dia bakal jadi tinggi terus. Karena kan dikasih pil KB, dikasih doping ya. Berarti kalau di sini dibilang pil KB menyebabkan hipofisis sorry, hipofisis anterior menerima umpan balik negatif yang direspon dengan menurunkan sekresi FSH dan LH. Kita lihat, sebetulnya kalau dari sini kita juga udah kelihatan nih. Nomor satu adalah progesteron. Ini ya, nomor satu progesteron, nomor duanya LH, nomor tiganya estradiol. Estradiol itu kayak estrogen berarti. Empatnya FSH. Kita lihat 2 sama 4. 2 sama 4, ini dia rendah ya kan? Dia rendah ketika apa? Ketika progesteron sama estrogennya tinggi. Nah, ini sekarang, oh ini kan untuk menghasilkan si, ini kalau di siklus normalnya sebetulnya dia terjadinya setelah ovulasi, ya kan? Dia tingginya setelah ovulasi, yang mana dia di sini berarti udah mulai pembentukan si korpus-korpus harusnya. Karena udah ovulasi, di sini mulai pembentukan korpus, makanya si FSH sama LH dia kurang kurang apa ya? Normalnya dia rendah gitu kan. Nah, tapi ternyata di sini dikasih tahu kalau pil KB-nya itu mengandung estrogen sama progesteron. Artinya ini kalau kita meminumnya dari awal, itu ovulasinya bisa jadi tidak terjadi. Karena si progesteron sama estrogen dia menurunkan sekresi FSH dan LH. Jadi ini jatuhnya benar. Karena secara normal dia apa namanya progesteron dan estrogen dia berkebalikan sama FSH LH gitu. Terus yang kedua,
Pil KB ovulasinya terjadinya secara prematur. Kalau di sini dibilangnya prematur. Padahal kalau FSH rendah, apakah dia bisa terjadi ovulasi? FSH kan dia berperannya sebagai follicle stimulating hormone untuk stimulasi pembentukan folikel. Kalau folikel-folikelnya tidak distimulasi, nanti lama-lama ya nggak bisa terbentuk tuh si sel-sel ininya, sel telurnya. Si folikelnya berarti nggak terbentuk, nanti sel telurnya ya nggak bisa matang. Intinya dia tidak akan terjadi si ovulasinya harusnya, gitu. Terus kalau yang C, pil KB-nya dia efektif kalau di sini dibilangnya tepat sebelum. Tepat sebelum biasanya kayak 1, 2, 3 sebelum hari H gitu. Ovulasi misalnya di hari ke-11, berarti dia minumnya dari hari ke-12, 11. Tapi di hari ke-12 sama 11, ini kan si FSH-LH-nya udah tinggi. Kalau dia baru minum di sini, dia nggak bisa tiba-tiba langsung turun dong. Karena dia folikelnya sudah ada yang terbentuk, ya kan? Kalau mau, dia dari tanggal-tanggal sini nih. Ketika FSH-nya masih rendah banget, rendah-rendah bangetnya di daerah sini kan, dia belum sama sekali terjadi peningkatan. Ya kan, sampai sini nih. Berarti kalau mau dari awal sebelum folikelnya berkembang. Jadi kalau dibilang tepat, ini jadi salah. Gitu. Dan yang terakhir, pil KB mencegah terjadinya penebalan endometrium. Nah, di sini penebalan endometrium ini oleh progesteron. Sementara di sini dibilang progesteron ini dia ada di dalam pil KB. Jadi kalau dibilang pil KB mencegah, jadinya kurang tepat. Dia itu menstimulasi. Gitu. Sudah makin kebayang? Jadi jawabannya sorry. Jadi jawabannya salah, salah, salah. Ya benar, salah, salah, salah. Oke, biar teman-teman tidak bingung, tidak panas, kita akan break dulu 15 menit. Ya. Oke, sip. Kita akan break dulu 15 menit. Jadi kita ketemu lagi sekitar 3.15 sampai